Hai, saya Ketia Tindangan, mahasiswa Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Program Studi Manajemen semester 6. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan penjualan? Perencanaan penjualan adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tujuan penjualan dan mengembangkan strategi dan rencana tindakan untuk mencapainya. Ini juga mencantumkan alat dan sumber daya yang diperlukan, pengeluaran dan persyaratan pelanggan, dan lain-lain. Rencana penjualan merupakan rencana yang mengatur bagaimana penjualan beroperasi, seperti mengidentifikasi tujuan, target, audiens, sampai cara mencapai tujuan di samping berbagai tantangan yang ada. Dalam keberlangsungan bisnis, sales plan membentuk setiap aspek dari keseluruhan strategi penjualan. Sebelum menyusun perencanaan penjualan, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan ramalan penjualan atau sales forecast untuk periode yang akan datang. Ramalan penjualan akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana penjualan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan strategi penjualan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat ramalan penjualan? Yang pertama, menetapkan proses penjualan untuk tim. Yang kedua, menetapkan kuota penjualan individu dan tim. Yang ketiga, berinvestasi pada aplikasi CRM. Yang keempat, memilih metode sales forecast. Yang kelima, meninjau penjualan sebelumnya. Yang keenam, menyertakan data dari perusahaan lain. Dan yang ketujuh, memberikan informasi yang tepat dan akuntabel. Tujuan rencana penjualan: 1. Sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. 2. Mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 3. Memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. 4. Memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba menyeluruh. 5. Memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dasar penyusunan rencana penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan disebut sebagai anggaran kunci. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mencari laba yang maksimal, sehingga anggaran penjualan disusun terlebih dahulu dan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya. Ada 3 dasar dalam menyusun anggaran penjualan, yaitu yang pertama, menyusun tujuan perusahaan, yang kedua, menyusun strategi perusahaan, yang ketiga, menyusun forecast penjualan. Selanjutnya, apa hubungan antara peramalan dan perencanaan penjualan? Perencanaan atau planning dan peramalan atau forecasting merupakan 2 hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Metode peramalan penjualan. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa mendatang. Adapun yang dimaksud dengan forecast penjualan adalah proyeksi teknis dari permintaan langganan potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan yaitu yang pertama, metode berdasarkan pendapat. Ada pendapat salesman, pendapat manajer penjualan, dan pendapat ahli atau ekonomis dan survei konsumen. Yang kedua, metode statistika, misalnya garis tren matematis, yaitu metode Meman dan metode Least Squares. Yang ketiga, metode khusus, ada analisis industri, analisis produk lain, dan analisis market share. Demikian penjelasan dari saya tentang materi perencanaan penjualan ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Dan sebelumnya saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan melalui materi. Jika teman-teman ada kritik, saran, atau masukan, bisa komen dalam kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung maupun melalui media sosial yang saya punya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.